Di dalam video series kali ini, kita akan mencoba untuk membuat dagger. Saya terinspirasi dari Andrew Kazmin. Teman-teman bisa mengeceknya melalui ArtStation. Di sini saya akan membagi video ini menjadi dua part. Yang pertama adalah membuat 3D modelnya, lalu di part 2 kita akan fokus untuk melakukan texturing. Jadi, kita langsung saja ke part 1. Sebelum kita memulai membuat model dari dagger, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, saya akan menghapus bagian objek yang tidak saya perlukan. Lalu, saya akan mengubah satuan dari Blender yang tadinya meter menjadi centimeter. Caranya adalah teman-teman pergi ke Scene Properties di sini. Lalu pada unit kita ganti dari meter menjadi centimeter. Kemudian saya akan pergi ke side view seperti ini. Lalu saya akan mengklik and drag dagger ya, referensi dari dagger ya. Teman-teman bisa mendapatkan file dagger yang saya sertakan di file asset, linknya ada di deskripsi. Tinggal klik and drag saja. Kita akan scale. Lalu saya akan merotasi ke sumbu X 90 derajat. Di sini saya akan sedikit memberi mungkin penjelasan block out-nya, seperti panjang lalu dimensi dari dagger-nya. Untuk panjang dari dagger, panjang total di sini saya akan membuat kira-kira 30 cm. Lalu untuk dagger-nya dibagi menjadi dua part ya di sini. Pertama untuk handle-nya. Untuk handle-nya di sini 10 cm, sedangkan dari gagangnya, dari gagang sampai ke ujung besinya di sini 20 cm. 20 cm. Kemudian untuk tebal dari handle-nya di sini, dari ke belakangnya itu kira-kira 2,5 sampai 3 cm. Pertama kita akan membuat dari handle-nya di sini. Untuk detailnya kita nanti saja terakhir. Kemudian setelah kita membuat handle, kita akan membuat gagangnya. Untuk tebalnya kita disesuaikan dengan referensi. Lalu yang terakhir, ketiga adalah kita membuat steel-nya atau besinya. Oke. Di sini saya akan mengubah dari koleksi menjadi referensi. Saya beri nama referensi dagger. Kemudian saya membuat koleksi baru, saya beri nama dagger. Ini tidak wajib, cuman agar scene kita lebih terorganisir saja. Pertama, saya akan membuat sebuah plane. Di sini saya akan rotasi arah 90 derajat, dan untuk ukuran plane ini nantinya akan menjadi acuan dari dagger kita. Di sini saya akan rubah menjadi 30 kali 30 cm. Lalu kita scale down agar ukuran dari daggernya atau foto referensinya sama dengan ukuran plane. Oke, kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu percis, tapi paling tidak mendekati. Oke, setelah itu kita hapus plane-nya. Kita mulai dari handle-nya. Pertama saya akan memulai menggunakan cube di sini. Saya akan scale. Agar kita bisa melihat bagian dari belakangnya atau foto referensinya, kita akan mengubah dari solid mode menjadi wireframe. Kita tekan Z lalu pilih wireframe.
Untuk mengefisiensi waktu, karena bentuk dari kanan dan kiri ini simetri sama saja, kita akan melakukan mirror. Kita seleksi cube-nya atau kita beri nama handle-nya. Seleksi handle-nya, lalu pergi ke edit mode, kita beri loop cut di tengah. Lalu kita hapus bagian sebelahnya, kita pergi ke add modifier, lalu pilih mirror. Kita akan mirror ya, lalu aktifkan clipping agar setiap edge-nya di sini menyatu. Jadi ketika kita melakukan perubahan, maka secara otomatis yang lainnya juga akan ikut berubah untuk yang sampingnya. Oke, kita akan sesuaikan ukurannya. Oke, di sini kita melihat bahwa agak sedikit setengah lingkaran di sini. Pertama saya akan mengubah ukuran dari ketebalan dari handle-nya. Di sini saya akan menggunakan sekitar 2 cm. Kemudian saya akan melakukan Ctrl B di sini, bevel. Kita akan pergi ke 63, lalu bevel. Oke. Nanti akan terlihat seperti ini. Kita biarkan saja dulu, atau mungkin saya akan menggunakan 1 cm. Memang terlalu tipis ya, nanti kita bisa meng-scale-nya di bagian akhir. Oke. Kemudian saya akan membuat gagangnya. Sama, kita akan mulai dari cube. Kita scale down. Kita beri nama gagang. Kira-kira seperti ini. Untuk lebarnya kita menggunakan 1 cm. Kita up seperti ini. Kita seperti biasa melakukan mirror. Pastikan kita menempatkan di bagian tengah ya. Kita hapus sebelah sisinya, lalu add modifier mirror sumbu Y. Oke, aktifkan clipping. Saatnya kita sudah siap untuk melakukan blocking awal. Di sini jika kita perhatikan bahwa agak sedikit ke dalam ya masuk bagian besinya. Oleh sebab itu saya juga akan melakukan mirror di sebelah sini. Kita akan hapus mirror X, nanti kita ada 2 mirror. Oke, kita seleksi lalu agak sedikit masukkan ke samping seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat lingkarannya. Kita akan pergi ke solid mode. Kita hide dulu sebentar ininya. Lalu kita scale. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk membuat lingkarannya di sini saya akan menggunakan circle
mesh circle, lalu kita scale down. Saya akan rotasi ke arah X 90 derajat. Dan pastikan kita tekan F ya, agar dia end gone. Seperti ini. Kita scale. Disesuaikan. Setelah itu kita melakukan extrude. Di sini saya akan mengaktifkan gambarnya sekali lagi. Oke. Saya akan melakukan extrude. Lalu seperti ini. Extrude, scale, extrude, extrude lagi. Di sini kita melakukan scale, lalu extrude. Oke, saya kira cukup. Saya akan scale sekali lagi di sini. Oke, saya akan perbesar bagian sini, lalu bagian sininya juga akan saya perbesar. Oke, kira-kira seperti ini. Saya akan hide. Di sini, agar membuat ujungnya dia sedikit memutar seperti ini, kita akan menggunakan subdivision surface. Tetapi jika kita melakukan subdivision surface sekarang, kita bisa melihat ada beberapa bagian yang efeknya betul ya, sebelah sini ini sudah betul. Lalu di sini agak sedikit terjadi kerusakan ya pada bagian meshnya. Begitupun di sini. Agar terlihat lebih mulus, kita akan menggunakan insert. Di sini saya pergi ke edit mode, lalu menggunakan face select. Untuk melakukan insert kita tekan I. Seperti ini. Kita akan melakukan insert beberapa kali. Kira-kira seperti ini. Oke. Lalu kita pergi ke top view. Lalu kita gunakan atau aktifkan proportional editing mode. Kita grab. Nanti secara otomatis teman-teman bisa melihat ada lingkaran ya. Seperti ini. Jika kita scroll ke bawah pada keyboard maka lingkarannya semakin besar. Kita scroll ke atas maka semakin kecil. Lingkaran ini nantinya yang akan memberi efek pada mesh kita. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, jika masih terlalu ini kita scale. Dia akan terlihat seperti ini. Kita juga melakukan hal yang sama ke yang belakangnya, tapi kita tidak perlu untuk melakukan proportional editing mode. Lalu kita klik kanan pilih shade smooth, nanti dia akan terlihat smooth seperti ini. Kita akan melakukan scale up. Oke, lalu masukkan sedikit. Perfect. Kemudian saya akan melakukan mirror seperti biasa untuk ke sebelah kirinya. Di sini pada add modifier kita klik mirror. Lalu pada mirror object kita klik, nanti ada object picker seperti ini. Teman-teman pilih yang gagangnya. Setelah itu kita rubah dari X axis menjadi Y axis. Maka terlihat seperti ini. Oke. Kita akan sedikit. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat dari besinya. Kita pergi ke side view sekali lagi. Untuk membuat besinya saya akan menggunakan cube. Di sini saya akan ganti menjadi gagang #2. Di sini saya akan menggunakan cube untuk besinya.
scale. Oke. Saya beri nama ini steel. Untuk bagian steel, saya akan pergi ke top view, lalu saya akan merotasi arah sumbu Z 45 derajat, nanti seperti ini. Kemudian saya scale ke sumbu X, saya nonaktifkan sumbu X. Ini akan nanti jadi besinya. Kira-kira untuk ketebalannya teman-teman perkirakan saja. Saya kira untuk ketebalannya seperti ini. Lalu kita pergi ke side view. Kita samakan lebarnya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita ke atas. Oke. Di sini saya akan langsung saja ke bawah. Saya nonaktifkan proportional editing mode-nya, saya turunkan ke bawah. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian sebelum saya melakukan membuat editing untuk yang line chop-nya, saya akan melakukan mirror sekali lagi. Saya akan hapus bagian bawahnya di sini face, lalu juga yang atasnya saya hapus face, lalu yang sebelah sininya saya hapus. Kita melakukan mirror. Oke, begitupun yang belakangnya di sini. Saya akan hapus, lalu mirror sumbu X. Nanti yang akan menjadi induknya cukup yang sebelah sini saja, sedangkan yang lainnya adalah hasil dari mirror. Kita ke wireframe, kita ke edit mode, kita beri loop cut secukupnya, kira-kira kita lihat 5 loop cut ya, saya akan beri ini 5 loop cut. Oke, 5 atau 6 loop cut. Kemudian saya akan seleksi yang paling pojok di sini. Lalu kita aktifkan proportional editing mode. Kita pilih yang sharp. Lalu kita kita perbesar ininya ke arah sumbu Z. Nanti akan terlihat seperti ini. Oke, kita ulangi. Kira-kira terlihat seperti ini. Kita akan hide bagian referensinya karena sekarang sudah tidak perlu. Saya pikir saya akan sedikit memberi ketebalan. Oke. Agar memudahkan kita melakukan pengeditan, saya akan split screen-nya menjadi 3 bagian. Di sini. Untuk bagian yang pertama itu adalah untuk bagian depan seperti ini, sedangkan yang bagian bawahnya mungkin saya akan menggunakan side view. Sebentar, saya akan rotasi ini ke arah sumbu Y 90 derajat. Dia akan terlihat seperti ini. Oke, ini terlihat lebih mudah. Di sini jika kita perhatikan bahwa masih belum menyatu bagian dari ujungnya, saya akan aktifkan Kapiti agar kita bisa melihat shadow-nya. Oke.
Untuk menyatukannya cukup sederhana, saya akan apply bagian mirrornya. Oke, lalu kita pergi ke edit mode, kemudian kita bisa klik bagian ujung-ujungnya di sini, kita tekan M, lalu add center, nanti dia akan menyatu. Kita akan melakukan hal yang sama untuk bagian yang sisanya. Di sini saya tekan M, add center, M, add center, M, add center. Oke, di sini juga. Jika sudah selesai, kita akan melakukan ke yang sebelah satunya. Oke. Sekarang kita sudah berhasil untuk membuat pisaunya, stilnya. Tetapi jika kita perhatikan di sini, saya akan sedikit bahwa besinya ini terlalu lancip ya pada bagian dari ujungnya. Dia terlalu lancip. Di sini dia langsung menurun. Yang saya inginkan adalah di sini dia besinya agak sedikit rata di sini, lalu agak turun sedikit di bagian ujungnya. Oleh sebab itu, saya akan pergi ke edit mode. Lalu saya akan memberi beberapa loop cut di sini. Jika kita memberi loop cut, kita tahu bahwa sekarang secara otomatis bentuk loop cut-nya itu adalah menyerong. Jadi, yang saya inginkan adalah bentuk loop cut-nya tetap lurus. Oleh sebab itu, kita akan tekan S. Di sini, saya nonaktifkan proportional editing mode-nya terlebih dahulu. Saya tekan S, lalu sumbu X. Teman-teman tekan 0, nanti dia akan lurus. Terlihat seperti ini. Oke. Saya akan pergi ke top view, lalu saya akan sejajarkan ini agak ke sebelah sini. Oke. Di sini saya juga akan memberi knife ya pada bagian ujung-ujungnya seperti ini. Di sini juga. Tekan enter. Sebelah sini juga kita tekan enter. Ini bertujuan agar topologi dari dagger kita terlihat lebih bagus. Oke. Di sini saya juga akan memberi loop cut. Oke. Nanti akan terlihat seperti ini. Setelah kita membuat loop cut-nya, kita akan sedikit mengangkat bagian dari besinya. Saya akan pergi ke wireframe, lalu pada bagian ini saya akan tekan S lalu Z agar dia tetap sama. Z
Oke. Di sini sudah mulai menurun posisinya. Oke, nanti seperti ini. Sepertinya di sini agak sedikit. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Saatnya kita memberi detail atau bevel di bagian handle-nya di sini. Saya akan nonaktifkan atau mungkin nonaktifkan mirror-nya ya. Saya apply. Kemudian saya akan memberi bevel di sini. Untuk segmennya saya menggunakan 4, lalu amount-nya saya perkecil sedikit saja, kira-kira di 0, kita lihat 0,05. Oke, saya rasa cukup. Atau jika teman-teman merasa kurang, maka ini bisa diperkecil ke 4 atau 3 ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan pendetailan pada bagian handle-nya. Untuk bagian handle, sebentar saya akan mungkin merotasinya ke arah 90 derajat seperti ini. Di sini saya akan apply mirror, lalu pada bagian di sini saya mungkin agak sedikit turunkan saja. Oke. Saya akan seleksi bagian ujungnya. Di sini bagian belakangnya juga. Lalu kemudian saya akan tekan Ctrl B untuk bevel. Oke, kita lihat. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita shade smooth. Oke. Di sini saya kira sudah cukup bagus untuk handle-nya. Kemudian saya akan memberi dekorasi jika kita perhatikan bagian gagangnya. Di sini ada emas ya. Oleh sebab itu saya akan mengambil di bagian sini. Saya pergi ke side view, saya aktifkan dari ininya.
Oke, di sini saya akan grab ke bawah. Lalu saya akan hapus bagian ininya, dissolve. Oke. Setelah kita selesai untuk membuat ininya, kita akan sebentar. Kita grab ke bawah. Oke. Sebelah sini juga. Oke. Saya akan seleksi bagian tengahnya di sini. Oke, yang sebelah sini. Lalu saya akan Shift D. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mengapply mirror ya. Oke, saya tekan Shift D. Lalu tekan Separate by Selection, nanti dia akan terpisah. Kemudian saya memberi solidify. Kurang lebih seperti ini. Di sini jika kita menekan shade smooth lalu teman-teman melihat shading yang kurang baik, itu artinya kita masih belum mengaktifkan auto smooth. Di sini pada bagian object data properties teman-teman pergi ke normal, nanti di sini ada auto smooth, kita cek, maka sudah beres. Selanjutnya kita akan menyeleksi bagian yang pinggir ya di sini. Oke. Jika sudah selesai kita Shift D lalu P by selection, nanti dia terpisah. Di sini saya akan memberi ketebalan dengan nilai yang sama ya, 0,02. Di sini pada solidify kita beri offsetnya 1, 0,2. Oke, kita aktifkan auto smooth. Kita terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan file kita sebelum terjadi crash. Kita akan save, lalu mungkin saya akan bagian aset Blender Dagger. Oke. Lalu kita juga akan membuat hal yang sama di bagian sebelah sininya. Oke, kita Shift D, tekan P. Lalu add modifier, solidify. Kita beri ketebalan 0,02.
Oke. Lalu untuk penutup di sini ada sedikit topinya ya pada bagian ujung dari. Saya akan gabung ini. Kita akan menggunakan silinder. Oke, seperti ini. Tekan ke atas sedikit. Lalu pada bagian ujungnya kita akan bevel. Ujung yang satunya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita sudah selesai untuk membuat daggernya di part 1. Jadi di video selanjutnya kita akan melakukan UV unwrap material dan juga rendernya. Jadi silahkan teman-teman untuk mencoba bereksperimen menggunakan beberapa opsi yang ada. Sampai jumpa di part 2. Saya Farhan. Cheers.